Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah 90 sekian orang yang mengikuti Zoom yang sudah join. Ya. So, let's start our today's class, everyone. But before I start, I believe that you have noticed that today is the last day we meet for the intermediate class, intermediate English class. It means that after today's meeting, you're no longer having the class with me, ya. Jadi pertemuan kita sudah selesai pada hari ini nantinya, dan pekan depan sepertinya masih ada minggu tenang, baru kemudian di pekan berikutnya kalian akan mengikuti ujian akhir semester. Jadi disilakan untuk mereview kembali apa yang sudah kalian pelajari selama satu semester ini, paling tidak dengan semester, sehingga nanti UASnya insya Allah semuanya akan bisa mengerjakan soal-soal yang diberikan dengan baik. And for our last material, we are going to talk about this one. Apakah sudah terlihat? Sudah. Suara saya jelas ya? Apakah suara saya terdengar cukup jelas? Jelas tapi suaranya kecil, Pak. Oke, berarti harus seperti ini terus. Kalau seperti ini jelas ya? Enggak, Pak, jelas. Oke. So our today's topic is about present perfect versus past simple. Okay, so what's the difference? Ada yang bisa memberikan penjelasan ke saya? Kira-kira perbedaan antara present perfect sama past simple itu apa? Mungkin ada yang masih ingat? Silakan. You can raise your hand. Perbedaan antara present perfect sama past simple apa? Oke, jadi present perfect sama past simple itu seringkali digunakan interchangeably, ya, maksudnya digunakan secara apa ya, apa namanya, bergantian begitu oleh orang-orang. Akan tetapi di situ ada perbedaan-perbedaan yang harus dipertimbangkan ketika kita ingin menggunakannya. So, kapan kita menggunakan present perfect, kapan kita menggunakan past tense, itu ada prinsip-prinsip yang harus diingat begitu. So, today we are going to talk about the differences between these two tenses, yeah. And we go to the first one here. Number one. Okay, the first difference. Pertanyaan yang kemudian muncul adalah apakah is the time important? Apakah waktu, informasi mengenai waktu itu penting? Ya. Jika iya, jika iya, maka kita menggunakan simple past atau past simple. Jika kita ingin menyampaikan informasi mengenai waktunya, maka kita menggunakan past simple. But if we don't want to
provide information about the time, then we use present perfect. Contohnya, taruhlah misalnya pekan kemarin saya akan meminta kalian untuk mengumpulkan tugas ya, meminta kalian untuk mengumpulkan tugas, di mana tugas itu harus selesai misalnya pada hari Kamis pekan kemarin, ya kan, minggu lalu. Maka ketika kalian merasa perlu menyampaikan kapan kalian mengumpulkannya, kalian bisa menggunakan past simple. I submitted the assignment last week. I submitted the assignment last week. Ya, on Thursday. Oke. Tapi kalau kalian hanya ingin menyampaikan saya sudah mengumpulkan tugasnya, kalian hanya perlu menyampaikan I have submitted the assignment. Itu maksudnya. So if you think that the information regarding the time is important, then you can use simple past or past simple. And if you don't think that the information is needed, yeah, you can use present perfect. Oke, sampai sini jelas? Apakah masih ada pertanyaan? Kita pelan-pelan saja. Lanjut. The second difference, ya, ini terkait dengan hubungan antara the actions or the events in the past with current condition. So if it is unfinished action that started in the past and continue to the present, then you can use present perfect. Okay, and if it is a finished action in the past without any relationship with today's condition, then you can use past simple. Seperti yang bisa kalian lihat di sana, ya. Contohnya, I've known Julie for 10 years. I've known Julie for 10 years. Nah, di sini ketika kalian mengucapkan ini, ketika orang ini mengucapkan I have known Julie for 10 years, maka sampai dengan hari ini dia masih mengenalnya. Oke, dia masih mengenalnya sampai dengan hari ini. Artinya hari ini merupakan bagian dari 10 years itu. Sedangkan ketika kalian mengatakan I knew Julie for 10 years, maka itu sudah selesai gitu. Bisa jadi Julie sudah tidak memiliki hubungan apapun dengan I di sini. So I don't have any relationship anymore with Julie. Maybe because Julie has moved to other place, ya, dan sudah tidak ada kontak lagi dengan Julie, begitu. Oke, silakan dibandingkan perbedaannya. I have known Julie for 10 years sama I knew Julie for 10 years. Oke. Ini kalau boleh saya kasih contoh, misalnya sebagai pembanding ya. Misalnya, ini taruhlah misalnya yang mengatakan ini
mengatakan tentang Dewa Bujana, terus kemudian Thomas Ramdan gitu. So they have known their vocalist for more than 25 years. Mereka sangat mengenal ini Arman Maulana sebagai vokalis Gigi ya, vokalisnya for more than 25 years. Ya. Saya bandingkan dengan ini. Kalau misalnya, sedangkan yang ini mungkin, ini pernah nonton ini enggak? Kalian bukan generasinya Niji ya? Niji kalian tahu nggak grup band Niji? Tahu Pak. Ada yang tahu? Tahu Pak. Tahu ya grup band Niji ya? Ya, kita sama-sama tahu bahwa grup band Niji tidak punya vokalis kalau tidak salah saat ini, karena mantan vokalisnya sudah jadi politikus, dan di satu kesempatan ada podcast begitu, wawancara personil-personil Niji yang lain ketika ditanya mengenai mantan vokalis itu, mereka mengatakan saya sudah tidak kenal dia lagi. Nah, they knew their vocalist for 15 years, but now they don't. Gitu. Sedangkan yang ini konteksnya ketika masih ngeband bareng. Gitu ya. Oke, apakah ada pertanyaan sebelum kita lanjut? Intinya, ketika action atau event yang terjadi di masa lalu itu masih memiliki hubungan dengan yang sekarang, maka kita menggunakan present perfect. Dan ketika event tersebut atau action tersebut sudah benar-benar selesai di masa lalu, maka kita menggunakan past simple. Oke, Fikri, silakan. Untuk present perfect apa harus memakai have terus, Pak? Tidak ada has ya? Oke, itu tergantung subjeknya. Kalau subjeknya adalah singular, taruhlah misalnya seperti ini, maka di sini saya punyanya has. Tapi tentu saja harus ada penyesuaian di sini. Misalnya, jadi penggunaan has atau have itu bergantung kepada subjeknya. Begitu. Baik, Pak, terima kasih. Jika subjeknya adalah singular, maka kita menggunakan has. Jika subjeknya adalah plural, maka kita menggunakan have. Oke, ada pertanyaan lain? Next. Nah, ini yang menarik ya. So we use present perfect when we want to talk about a finished action in someone's life, but here when the person is still alive, life experience, ya. For example, Indah pernah ke Jogja? Indah Hayuning, yes? Pernah Pak. Oke. Maka berapa kali ke Jogja Indah? 1 kali. Oke. Indah has visited Jogja once. Misalnya. Kenapa saya harus mengatakan has visited? Padahal kejadiannya kan pasti di masa lalu, toh. Karena Indah masih hidup. Ya, sama dengan ini. My brother has been to Mexico 3 times. My brother has been to Mexico 3 times. Dan di sini
Karena my brother, terus kemudian Indah masih hidup, maka kita menggunakan perfect, ya. Walaupun kejadiannya di masa lalu seperti itu. Dan kita berbicara tentang frekuensi di sini. Nah, sedangkan if it is a finished action in someone's life when the person is dead, ya, when the person has already passed away, then we use past simple. My great grandmother went to Mexico 3 times. Jadi walaupun di sini tidak ada penjelasan mengenai misalnya when she was alive, ya, tapi di sini mengindikasikan bahwa kata-kata when menandakan bahwa my great grandmother here is already dead, sudah meninggal. Oke. Pun demikian misalnya saya ingin mengatakan, taruhlah misalnya tetangga saya namanya oke, ini baru meninggal sih orangnya, misalnya Pak, ya, misalnya ini misalnya ya, maka di sini ketika kalian menggunakan past tense, di sini menandakan bahwa si subjek di sana sudah meninggal dunia. Nah, kenapa kok kita menggunakan present perfect untuk orang yang masih hidup? Ini sebenarnya juga masih ada kaitannya dengan yang sebelumnya, the second difference, yaitu karena action yang terjadi di masa lalu itu masih memiliki hubungan dengan sekarang. Jadi, my brother has been to Mexico 3 times. Ini masih memungkinkan bahwa dia akan mengunjungi Meksiko untuk yang keempat kalinya, kelima kalinya, dan seterusnya selama dia masih hidup. Indah misalnya, Indah has visited Jogja once. Maka Indah di sini masih memiliki kans, so you still have the chance to visit Jogja several times in the future. Indah rumahnya mana? Lumajang. Oh, ke Dampak nggak? Enggak, Pak. Ya mudah-mudahan ini ya, mudah-mudahan segera pulih lah ini keadaannya di sana. Oke, jadi seperti itu. Sedangkan yang ini, karena sudah meninggal, maka sudah tidak mungkin lagi. My great grandmother went to Mexico 3 times. Kemudian dia bosan di mana di sini gitu. Tiba-tiba bangun pergi ke Meksiko lagi. That's impossible. That's impossible. Ya. Jadi itu. Oke, ada pertanyaan. Kalau ada pertanyaan silakan langsung ini ya, langsung raise your hand ya. Next, the fourth difference. A finished action with a result in the present. Jadi pada dasarnya ini mirip-mirip saja sebenarnya secara prinsip. Ya, I've lost my keys. Ya, I've lost my keys. Berarti ketika saya telah kehilangan kunci, ada imbas ke saya sampai dengan pada saat saya menyampaikannya. I've lost my keys. The result can be that I cannot get into my house. The result can be misalnya ketika yang dimaksud adalah kontak mobil, misalnya I cannot drive my car, ya, dan lain-lain. Sedangkan when we talk about a finished action with no result in the present, maka we use past simple. I lost my keys yesterday. It was terrible. Ya, tapi di sini sudah tidak ada hubungannya dengan ini. Maksudnya maksudnya sudah tidak ada lagi imbas yang dirasakan di saat ini gitu. Ya.
I lost my case yesterday. It was terrible. Now there is no result. I got new case yesterday. Misalnya seperti itu. Kalau misalnya apa ya lagi ya? Ada yang bisa kasih saya contoh? Kalau untuk yang ini silakan please. Mungkin silakan. Kalau yang ingin mengasih contoh. Atau saya tunjuk aja ya. Biar ketahuan ini kalau ditunjuk ini yang sebenarnya ada di kelas sama yang tidak mana. Oke, Muhammad Khairul, please. Mohon izin, Pak. Ya, silakan. Saya telah melakukan absensi. Oke. Ya, bahasa Inggrisnya apa? He has submit absensi in e-learning. Apa ya? Mungkin ini ya maksudnya he has filled in the seperti ini. Oke, good. He has filled the attendance section in LMS. Oke. Ini ketika apa namanya berimbas ke sekarang. Taruhlah misalnya kalau tidak diisi tidak berhak ikut UAS gitu. Dan karena ini diisi dia berhak ikut UAS begitu. Oke. Tapi ada juga kondisi di mana misalnya dia memang tidak mengisi begitu, sehingga tidak bisa ikut UAS, maka bisa jadi seperti ini. Ini coba kita ke ini ya. Misalnya, maka as a result ya dia tidak ini sudah tidak berhak untuk ini. Misalnya, oke, good. Kita ke difference number 5 ya. We use present perfect with an unfinished time word. Ya. Jadi di sini unfinished time maksudnya adalah waktu yang masih berjalan. This week, this month, today. Oke. Ini kan masih hari Kamis. Jadi ketika saya mengatakan this week, maka waktunya masih berjalan sampai hari Sabtu pekan depan atau Minggu pekan depan. Oke? Kalau saya mengatakan this month, ini masih tanggal 16. Maka masih ada sekitar 15 hari lagi untuk this month berakhir. Nah, ketika kita masih berada di rentetan waktu yang masih berjalan, we use present perfect. I've seen John this week. Oke. Saya telah melihat John this week. Ini mungkin orang yang menyampaikan ini mengatakannya di hari Rabu atau Selasa, gitu. Ya. Sedangkan when we want to talk about something that has finished, regarding the time word, misalnya last week, last month, yesterday, maka kita menggunakan past simple. I saw John last week. Karena last week sudah berakhir. Last week kemarin itu kan berakhir di hari Minggu. Oke. Berakhir di hari Minggu. Dan ketika masuk hari Senin sudah masuk ke week yang berbeda. Week yang saat ini sedang berjalan.
Maka ketika itu merupakan week yang sudah berakhir, we use past simple. Nah, this is the formula. Ya. So for example, we use present perfect. Ya, kita punya subject has or have plus verb free. Ini yang cukup sulit ya, karena kadang-kadang kita harus berurusan dengan irregular verbs. Yang mana kalau irregular verbs itu kita tidak bisa memprediksi bentuk kedua dan ketiganya seperti apa. Kalau yang regular kita mudah untuk memprediksinya. Yang penting di belakangnya ada tambahan ed, study menjadi studied, ya. Terus kemudian apa lagi? Play menjadi played, ya, dan lain-lain. Sedangkan yang irregular itu ternyata sangat banyak sekali. Desti, go itu verb free-nya apa? When. Gone. Oke, good. When itu bentuk keduanya. Go, when, gone, dan lain-lain. Oke. Sedangkan jika kalimat yang kalian ingin buat tidak memiliki verb di sana, so it's not a verbal sentence, you can use subject has plus have atau have plus been, dan kemudian di belakangnya tinggal ini, apakah noun, apakah adjective, dan lain-lain. Past simple, we can use subject plus verb to. Sesimpel itu, ya. Ketika kita menginginkan untuk membuat kalimat yang tanpa verb, ya, tidak menunjukkan aktivitas, ya, maka we can use subject, was or were, and then noun or adjective. Is there any question, everyone? Apakah ada pertanyaan? Saya izin bertanya, Sir. Silakan. Di slide tadi kan ada dikatakan bahwa time isn't important for present perfect. Tapi dari tadi saya selalu melihat ada keterangan waktu di setiap contoh kalimat. Jadi yang dimaksud time isn't important untuk present perfect itu bagaimana ya, Sir? Oke. Keterangan waktu contohnya yang mana? Ini bukan keterangan waktu. Ini frekuensi. Keterangan waktu itu kapan terjadinya? Kalau for 10 years itu durasi kapan kenalnya. Ini bukan keterangan waktu. Ya. Saya lupa tidak memberikan contoh di sini. Nah. Habisin. Sedangkan yang ini, ini adalah frekuensi. Berapa kali ke Meksiko. Bukan keterangan waktu. Yang keterangan waktu hanya yang ini. This week. Nah, ini baru keterangan waktu. Tapi di sini ada penjelas. Ya, bahwa yang ini yang dimaksud. Ini bukan keterangan waktu dalam arti exact time, tapi it is an unfinished time. Unfinished time word. Seperti itu. Jadi ada penjelasnya. Nah, yang dimaksud di atas ini, ya, misalnya untuk oke. Keterangan waktu yang kamu mau misalnya seperti apa? Kasih saya contoh. Waktu di masa lalu ya. Misalnya 2 days ago. Ya. 2 days ago. Di sini saya mencoba untuk memberikan konteksnya ya. Misalnya saya nge-SMS kamu ya. Saya meng-SMS kamu, bertanya, kamu sudah mengumpulkan tugas belum? Sudah, Pak.
Kemudian saya bertanya ke kamu lagi, kapan? 2 days ago. Kamu bisa mengatakan I submitted the assignment 2 days ago. Ini karena waktu menjadi satu, keterangan waktu menjadi informasi penting untuk kamu sampaikan ke saya. Sehingga saya bisa ngecek, oh berarti yang saya harus cek adalah 2 hari yang lalu. I submitted the assignment 2 days ago. Tapi jika pertanyaan saya tidak menginginkan atau tidak mensyaratkan kamu untuk menyampaikan kapannya, misalnya saya mengatakan, saya hanya bertanya, kamu mengumpulkan tugas? Iya Pak, sudah. Kamu hanya perlu mengatakan I have submitted the assignment. That's it. Jadi sebenarnya dua hal ini sama-sama terjadi di masa lalu, hanya saja yang di atas ini kita gunakan ketika waktu, ya, keterangan waktu di sini sudah itu tidak menjadi sesuatu yang perlu untuk kita informasikan. Oke, apakah sudah cukup jelas? Sedangkan yang ini tadi, ini bukan keterangan waktu. For 10 years ini ngomongin durasi, ya. Yang keterangan waktu justru now ini malah, tapi kan di sini bukan bagian dari kalimat di dalam tanda kurung itu. Terus kemudian yang ini frekuensi, so it is not a time, it is a frekuensi. Ini malah tidak ada sama sekali kan. Nah ini I've lost my keys, tidak ada kapannya. Sedangkan yang ini I lost my keys yesterday, ada kapannya, keterangan waktu. This week ini adalah unfinished time word, sedangkan last week adalah finished time word. Ini ada penjelasan lain. Oke, mungkin ada ini yang ingin ditanyakan lagi, silakan. Thank you, sir. Yes, you're welcome. Ada lagi? Oke, kebetulan untuk hari ini tidak banyak yang itu ya. Bisa yang perlu kita kita bahas, ya hanya itu saja. Dan nanti kalian akan bertemu sama Miss Ainun untuk ini, untuk penjelasan mengenai tugas yang harus dikerjakan hari ini, ya. Sekali lagi, this is the very last day we meet, ya, on intermediate English class. After this, you're going to have your final test, ya, after the silent week. Saya harap semuanya bisa bersiap-siap. Insya Allah soal-soal dari saya tidak akan sulit, ya. Kalau mudah, tapi kalau tidak mudah ya berarti ya nggak tahu lagi. Terus kemudian ya kemungkinan kalau saya yang membuat soal biasanya tidak terlalu sulit, tapi banyak, sangat banyak, ya. Jadi siap-siap saja. Terus kemudian
Saya minta maaf karena barusan ini apa namanya ini listrik di rumah padam ya. Nah, listrik di rumah padam jadinya ya barusan mati kehilangan ini dan sampai hari ini masih belum pulih ya. Silakan di ini lagi tuliskan lagi NIM, nama dan golongan di ini sambil saya memberikan penjelasan mengenai ini. Ditulis lagi di chat box. Yang lain yang ini ya sudah biarkan saja yang sudah meninggalkan ini Zoom. Yang jelas ya soal-soal UAS yang nanti akan saya berikan itu akan sesuai dengan apa yang sudah dibahas di dalam kelas. So don't worry about that, okay? And I'm going to also consider your activeness and also your presence, yeah, for the scoring. Inilah mengapa saya meminta kalian untuk menuliskan nama di chat box ya. Kita berharap bahwa penilaiannya nanti adil bagi semuanya. Saya jujur saja agak curiga, ini saya pernah ngecek, jadi di LMS presensinya full, tapi yang hadir di Zoom meeting itu tidak sampai 100. Bahkan hanya 80 sekian mahasiswa yang dia secara administratif, secara catatan di LMS dia masuk, tapi sebenarnya dia tidak mengikuti perkuliahan. Ya kalau saya sebenarnya gampang-gampang saja. Saya bisa mengikuti. Okay, good morning, everyone. Good morning. Morning. Good morning. How are you today? I'm fine. I'm okay, Miss. Can you turn on your video, please? Ya, bukan kameranya, biar saya nggak merasa bicara sendiri di sini ya. Oke, thank you. Okay, for today's practicum class, if you download your BKPM in LMS, I have done Miss. yes? Sudah ya? Sudah. Okay, thank you. Biko. Takut sih. Okay, wait for a minute. Can you see my screen? Sudah bisa dilihat ya screen share-nya? Belum. Belum. Bentar ya. Beneran connection-nya. Sudah bisa dilihat? Sudah. Ya. Okay, thank you.
Sudah ya. Ini internet connection saya sedang banyak ini. Can you help me, one of you, to share the screen? Sebentar, saya coba lagi bentar ya. Oke. Sudah bisa dilihat ya? Sudah ya? Sudah. Okay, thank you. For the first, you have learned about grammar. Kalian sudah belajar grammar tadi pagi ya? Grammar apa saja yang sudah dijelaskan oleh Bapak Kulit? Ada yang bisa menjelaskan? Present perfect dan passive. Dan pas. Present perfect and also simple, past simple ya? And past simple, oke. Okay. Past tense. Ya, betul. Ini siapa yang berbicara tadi? Kalau bisa on cam ya, biar saya tidak merasa sendiri di sini ya. Oke. Okay. I wanna ask Rera Varius. Apa yang diketahui terkait dengan present perfect? Present perfect yang sudah dijelaskan Bapak Guru tadi pagi, coba apa yang sudah ditangkap seperti itu. Jangan. Adam Dwi. Present perfect itu apa? Dan past simple itu apa? Present perfect itu, ini kan bedanya ya Bu? Iya, bedanya tadi ya. Bedanya itu ada di yang present perfect itu waktunya itu, yang time-nya itu frekuensinya. Frekuensi yang kayak semisal I went to Bali last year gitu. Ya kan, itu kan frekuensinya. Terus kebalik. I will send the email this week, okay, like that. Itu kan frekuensinya Bu. Kalau yang simple past itu waktunya gitu. Kayak last year apa itu langsung gitu. Oke, kalau present perfect itu time periodnya itu biasanya sudah selesai ya. Sudah selesai dan biasanya tidak ada time signalnya. Kalau simple past itu ada time signalnya, misalnya yesterday, 2 hari yang lalu, seperti itu ya. Kalau diartikan dalam bahasa Indonesia biasanya itu kalau past simple itu pengalaman masa lalu gitu, pengalaman masa lalu. Kalau present perfect itu keadaan di mana udah terjadi tapi kita masih expected gitu ya. Oke, you have to watch this. Grammar boosternya yang pertama ini soalnya ya. Complete this conversation with the correct present perfect or past simple form of the verb in brackets. Number 1. Ada yang bisa number 1? Silakan. Any volunteer? Number 1. Any volunteer? Ayo, saya mau lihat kelas A ini aktif-aktif atau tidaknya.
Yuk, keaktifannya yuk. Silakan. Number 1. It is a pity. Silakan Muhammad Khairul Roskin, silakan dibaca. Baik. It's a pity your new mobile phone is not working. Yang B jawabnya. Gimana, Miss? Ini yes, bla bla bla. Oh, yes, Okay. I blah 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 charge it this morning. Oke, nomor 1 ini termasuk apa grammarnya? Ada yang bisa? Coba diisi itu titik-titiknya. Kalau Termasuk Muhammad Khairul, present apa? present perfect. Ya betul, present perfect. Jadinya gimana kalimatnya kalau present perfect? It is a pity your new mobile phone isn't working. Ya, it's not working. Terus kalau diubah menjadi present perfect itu seperti apa? Have you charged the battery? Yes, I have charged. Pakai D ya. It this morning, kayak gitu ya. Kalau nomor 2, oh iya, sebentar. Artinya itu apa? Coba silakan diartikan yang bisa. Muhammad Farizul. Coba diartikan itu apa? Saya, Bu. Iya. It is a pity. Jadi handphone baru kamu tidak bisa bekerja. Have you charged the battery? Oh, kasihan handphone baru kamu tidak bisa bekerja. Ya, terus? Kamu punya baterainya. Sudahkah kamu Sudahkah mencharger kamu mencharger baterainya? baterainya? Yes, I have charged it this morning. Ya, Ya, saya sudah mencharger pagi ini. mencharger baterainya pagi ini gitu. Oke, number 2. Ayo, silakan raise your hand if you want to answer. Silakan, tadi ada yang raise hand ya, tapi saya tidak melihat namanya. Silakan, nomor 2. Saya tadi, Bu. Tadi suara saya tidak masuk. Oh, iya. Kapan? Barusan dah? Yang nomor 1 tadi. Oh iya, nomor 1. Oh iya, nomor Khairul ya. Oke, thank you. Muhammad Farizul juga thank you sudah dijawab. Sudah diartikan ya. Adam sudah ya. Ayo yang belum. Hyuan Insi. Farifa. Where are you? Di mana ini Hyuan? Silakan.
Silakan Iwan. Iya, gimana Miss? Tadi sinyalnya putus-putus. Okay, number 2. Can you answer number 2? Dibaca dulu lalu dijawab ya. Silakan Iwan. Halo. Iya, Sinyalnya atau gimana ini, Wan? Suaranya nggak dengar barusan, belum dibaca itu. Oke, yang lain ya. Yang lain ya, oke. have you Have you prepared the computer yesterday? have you prepared? Prepared the computer yesterday? Oke, I will ask dulu. Yesterday di sini time signal ya namanya ya. Keterangan waktu berkaitan dengan apa? Yesterday berarti masa lampau ya. Berarti apa? Past past. Nah, past simple ya. Ya, past simple. Berarti jawabnya gimana? Silakan. Kalau past simple seperti apa? Noga ya, barusan ya yang jawab ya? Ya, Miss. Ya, silakan. Gimana kalau simple past tense? Simple past tense kan tadi pakai verb to ya. Kalau pertanyaan dia pakainya did, bukan pakai have ya. Did apa subjeknya, terus verbnya tetap verb 1 gitu. Silakan. Gimana? Sudah paham atau belum tadi materinya? Jadi kalau pakai simple past tense, jadi kalau simple past tense itu kalau kalimat positifnya itu subjek plus verb to. Ya. Kalau negatifnya subjek plus did plus not plus verb one. Kalau pertanyaan pakai did plus subjek plus verb one gitu. Oke, dari sini paham ya? Kalau simple past present perfect itu jadi subjek plus have plus berapa? 3. Three. Kalau negatif subjek plus Subject have have or has plus not verbnya verb Verb 3. Verb 2. has not apa? not verb three. 10 menit lagi ya, bentar. Verb 2. Bentar. Verb 2, Miss. Verb 2 atau verb 3? Verb three. Coba dilihat di sini mana. Ini have finished. Pakai verb 3. 3. Salah, Miss. Saya berarti. ada dua. 3. Pakai verb berapa ya? 3. Tadi yang dijelasin, 3, Bu. yang dijelasin Pak Gulit gimana? Gimana catatannya?
Sudah nyatet belum? Sudah ya pasti ya. Aduh, kalau Rumusnya tadi belum. Cuma yang beberapa. Kalau yang pertanyaan kalimat negatif sampai positif. bentar ya. Oke, kalau present perfect itu have plus not plus verb 3. Jadi, verb 3 ya. Insya Allah verb 3. Terus kalau pertanyaannya pakai have plus subjek, have plus s subjek, plus ya subject plus verb 1. 3, Verb 3. Ternyata verb Verb 1. 3. verb 3, Verb 3 ya, verb 3. Kalau perfect itu pakai verb 3 terus ya. Betul. Oke, diingat ini rumus Miss, ya. boleh Ya, menambahkan yang have atau has. Oh iya, lupa saya. Oke, thank you ya. Oke. Wah. Oke. Kalau di sini pakainya have atau has itu nanti ditambahkan ya. Oke ya. Kalau has itu she, he, it pakainya have. Selain itu pakainya have gitu aja. Ambil mudah saja ya. Jangan diambil pusing, oke? Nah, selanjutnya ketika memang ada kayak gini, yesterday. Nih. Ada lagi ini. It 5 minutes ago, ada ago. Ini berarti pakainya itu simple past, sudah jelas ya. Karena ada waktunya. Ini simple past pasti itu ya. Nah, seperti itu. Kalau yang ini pakainya perfect. Dia pakai perfect itu. Nanti silakan ditulis ya. Nah, task 2, for task 2, you have to answer this. Dari sini, you check the manual yet. Maksudnya di sini centang dan tanda silang itu jawabannya ya. Misal yang di atas, have you restarted the computer yet? Jawabannya di sini kan X ya, jadi no, I haven't. Kalau number 1 ini apa kira-kira? They check the manual yet. Pakainya sama ya. Nah ini have you Check apa? it. Check it. Check pakai ed ya. The manual yet. Terus jawabannya yes. Berarti yes you have. Ya. Yes you have. For number 2 itu last week, berarti apa last week? Sudah lampau ya. Dan itu dijelaskan. Kalau simple past tense itu lebih jelas waktunya. Memang seperti kemarin pakai ago kayak gitu-gitu ya. Last week, nomor 2 ini pakai last week, jadi dia simple past tense. Kalian tinggal ubah ya ke dalam bentuk kata tanya seperti di atas tadi. Dia pakainya did ya, subject and verb 1. And number 3 ini juga pakai simple present, dia pakai present perfect. Nomor 3 ya. Nomor 4 yesterday, di sini ada yesterday, dia pakainya apa kalau yesterday? Lampau berarti Simple past tense. Oke, berarti simple past tense. Tinggal ditulis aja ya, nomor 4 ini simple past tense. Kalian tinggal lihat rumusnya, tinggal menjawab kayak gitu ya. Jadi lebih mudah gitu. Nomor 5, you try interesting another DVD. Nah, di sini tidak ada time signalnya yang mengatakan bahwasanya itu kemarin ataukah kapan. Jadi dia pakainya present perfect karena nggak dijelasin waktunya kayak gitu. Oke, next ya. Jadi sudah bisa ya semuanya ya. Tinggal bikin kalimatnya aja. Jadi kalian sudah saya kasih tahu tadi itu pakai apa aja ya. Oke. Untuk speakingnya tidak usah dikerjakan.
untuk listeningnya kalian bisa lihat di LMS. Jadi di sana ada data yang sudah Pak Gulit upload terkait dengan listeningnya seperti apa. Itu. Kalau kita listening sepertinya 2 menit. Tidak cukup ya. Itu ya. Listen to 6 people describing problems. Complete the sentence about each speaker's problem with the word in the box. Jadi kalian di sini disuruh mencocokkan kata yang di atas ini ke dalam kalimat sini. The application is bla bla bla. The computer is bla bla bla. Based on the listening. Jadi sesuai dengan listening yang kalian dengarkan nanti gitu. Sudah paham ya untuk listeningnya ya? Okay, and after that, put these sentences in the correct order. Then listen and check answer. Nah, ini kalian harus menyusun kalimat-kalimat ini sesuai dengan yang ada di listening di LMS itu, gitu ya. Jadi nanti ada hampir 2 menitan listeningnya, hampir 2 menit. Nanti kalian bisa cek di sini dari nomor berapa, semisal have you typed restarting your computer, nomor 1 kalimatnya. Terus dia jawab nomor 2, no, I have not, gitu ya. Nanti dikasih number di sini. Kalian bisa langsung ketik atau diketik saja ya. Karena di sini sepertinya ini hasil dari foto seperti itu ya. Silakan dikerjakan di Microsoft Word. Terus jangan lupa untuk dikasih nama, NIM, dan kelasnya ya. Itu. Oke. Izin bertanya, Miss. Iya, silakan. Kalau yang teks 2 ini, word and sentence ini apakah boleh nanti diurutkan menggunakan number atau harus checklist seperti ini? Nanti pakai number aja ya. Terima kasih. Put the sentences in correct order. Berarti disuruh nyusun ya. Disuruh nyusun ya kalian ya. Put the sentences in the correct order gitu ya. Kalian disuruh menyusun, bukan ini benar atau ini salah gitu ya. Okay, you got it? Sudah ya, sudah paham ya. Saya kira sekian. Karena Lapar, Bu. Siapa yang lapar? Saya. Oh, Adam. Tadi kan sudah saya bilangin suruh ini take your breakfast before you enter this class. Okay. Can you open your camera, all of you? Dan saya minta tolong satu orang untuk print screen ya. Silakan, ada yang pakai laptop? Ada Mbak Hafiz Abdillah. Ya, Ada Mbak Hafiz saja, Miss. Adam? Yes, ada Mbak Hafiz Abdullah. Ada Mbak Hafiz, ya sudah. Silakan, ada Mbak Hafiz. Yes. Di screen, Bu. Ya, print screen nanti dikirim di grup ya. Jangan lupa